Teman-teman mahasiswa, selamat datang di video pembelajaran kita tentang hukum pelanggaran hak paten. Dalam video ini kita akan membahas apa itu hak paten, unsur-unsur, bentuk pelanggarannya, bagaimana upaya perlindungan, serta penyelesaian sengketa hak paten. Yuk kita bahas. Lanjut. Baik teman-teman, yang pertama kita akan membedah atau mencari tahu pemahaman tentang apa itu hak paten. Jadi di sini hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu atas invensinya di bidang teknologi. Hak ini diberikan untuk jangka waktu tertentu dan memberikan kewenangan kepada penemu untuk melaksanakan atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya. Dasar hukum hak paten di Indonesia meliputi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Yang kedua ada peraturan pelaksanaan terkait paten. Dan pembahasan selanjutnya di sini ada tujuan perlindungan hak paten. Di sini tujuannya adalah satu, memberikan perlindungan hukum kepada penemu. Yang kedua, mendorong inovasi dan pengembangan teknologi. Yang ketiga, memberikan manfaat ekonomi kepada penemu dan negara. Dan pembahasan kita selanjutnya adalah unsur dan karakteristik hak paten. Di sini hak paten memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Unsur-unsur bagiannya adalah invensi yang baru. Invensi yang baru ini adalah belum pernah dipublikasikan atau diketahui oleh publik. Yang kedua, memiliki langkah invensi yang mengandung unsur kebaruan dan kreativitas. Dapat diterapkan dalam industri seperti bisa diproduksi atau diterapkan secara massal. Jenis hak paten terdiri dari paten biasa. Hak paten biasa ini berlaku selama 20 tahun. Yang kedua ada paten sederhana. Paten sederhana ini berlaku selama 10 tahun. Nah, di sini kita akan membahas pelanggaran hak paten. Nah, sudah jelas di sini pelanggaran hak paten terjadi ketika seorang menggunakan atau membuat maupun menjual dan mendistribusikan invensi yang telah ditetapkan patennya tanpa izin dari pemegang hak paten. Di sini bentuk-bentuk pelanggaran hak paten seperti yang pertama ada pembuatan dan penggunaan invensi tanpa izin. Yang kedua ada penawaran atau penjualan produk hasil invensi tanpa izin. Yang ketiga produk yang telah dipatenkan tanpa persetujuan. Yang keempat ada sanksi pelanggaran hak paten. Di sini yang sanksinya dibagi menjadi dua. Di sini ada sanksi perdata dan sanksi pidana. Kalau sanksi perdata itu ganti rugi dan pengembalian uang. Ketika sanksi pidana itu kita harus menjalankan penjara atau denda. Studi kasusnya pelanggaran hak paten sebagai contoh ada beberapa kasus pelanggaran hak paten baik di Indonesia maupun di dunia. Kita akan membahas dan menganalisis putusan pengadilan terkait kasus tersebut agar kita lebih memahami penerapan hak paten dalam praktik. Upaya perlindungan hak paten ini untuk melindungi hak paten, menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Di sini ada pendaftaran dan publikasi paten, melakukan pencatatan resmi hak paten. Yang kedua ada lisensi dan perjanjian lisensi, memberikan izin penggunaan paten kepada pihak lain. Yang ketiga ada gugatan perdata dan pidana, mengajukan gugatan ke pengadilan. Yang keempat ada mediasi atau arbitrase, penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Nah, demikianlah pembelajaran kita tentang hukum pelanggaran hak paten. Dengan memahami dan menghargai hak paten di sekitar kita, turut mendukung inovasi dan pembangunan ekonomi. Jangan lupa terus untuk belajar dan berinovasi. Sampai jumpa di